Seharusnya Kapolri dan Polri plus Kompolnas atau mungkin Menteri Hukum itu memelopori, meneladani sebagai institusi yang taat terhadap hukum. Hukum yang berlaku adalah anggota polisi aktif dilarang menjabat di luar struktur Polri yang tidak berkaitan dengan tugas pokok Polri. Ini sudah jelas terang benderang. Tidak mungkin diberikan ruang untuk negosiasi, argumentasi yang macam-macam yang justru malah masyarakat menduga seolah-olah Polri ini akan mencoba untuk melawan, defensif, berkelit, buying time. Itu persepsi yang justru akan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap Polri itu sendiri. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Saya hadir kembali dalam opini saya hari ini, hari Rabu 19 November 2025. Sudah 6 hari putusan MK tentang larangan anggota polisi aktif duduk di jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan Kamtibmas atau tidak berkaitan dengan tugas pokok Polri sudah diputuskan MK berdasarkan putusan MK nomor 114 2025. Masih terjadi simpang siur, berbagai pendapat yang aneh-aneh. Ada ahli hukum tata negara dalam tanda kutip malah minta Soehartoyo dan 8 hakim MK yang lain dicopot, katanya begitu. Karena aneh-aneh aja lah. Ada yang mengatakan loud and clear bahwa putusan MK ini berlaku serta-merta dan memang menurut aturan yang ada, putusan MK ini adalah final and binding. Ini terakhir dan tidak bisa di-challenge lagi. Tidak ada pilihan kepada Polri untuk tidak mengeksekusi putusan MK ini. Tapi saya lihat kok masih ada beberapa orang yang mencoba untuk berkelit dalam situasi ini. Contohnya salah satu komisioner Kompolnas mengatakan, oh masih bisa, itu kan kita punya cantolan Undang-Undang ASN. Mungkin komisioner Kompolnas ini tidak membaca detail seperti apa Undang-Undang ASN, karena cantolan utamanya adalah tetap Undang-Undang Polri dan sekarang frasa dan atau penugasan oleh Kapolri sudah dihapus. Artinya tidak ada ruang sekecil biji jarah pun anggota polisi aktif untuk duduk di jabatan sipil yang tidak terkait dengan tugas pokok Polri. Nah, ada beberapa tugas pokok Polri yang mungkin masih bisa dirundingkan, dikaitkan dengan penegakan hukum, katakanlah BNN misalkan. BNN itu Badan Nasional Narkotika, mungkin bisa didiskusikan karena ini menyangkut masalah keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum, mungkin masih bisa. BNPT misalkan, yang penanggulangan terorisme bisa juga dirundingkan. KPK mungkin juga bisa dirundingkan, tapi untuk saat ini tidak ada ruang sedikit pun untuk Polri bernegosiasi. Apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD dan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto sudah loud and clear. Ini sudah jelas terang benderang dan berlaku serta-merta. Yang mengherankan adalah statement dari Menteri Hukum Supratman Aktas yang mengatakan bahwa putusan MK ini tidak berlaku surut. Artinya pejabat Polri aktif yang diangkat sebelum putusan MK tidak perlu mundur. Ini juga menyesatkan. Karena putusan itu berlaku seketika. Artinya kalau itu berlaku seketika, anggota Polri aktif yang menjadi dirjen, menjadi irjen, menjadi sekjen, itu juga tidak bisa berkelit dari saat ini.
Apalagi Menteri Sekretaris Negara sudah terang benderang mengatakan bahwa Polri harus melaksanakan putusan MK. Artinya saya agak heran kalau Kapolri harus membentuk Pokja dulu gitu ya, kelompok kerja untuk mengkaji hal ini. Ini menurut saya hanya buying time. Seharusnya Kapolri dan Polri plus Kompolnas atau mungkin Menteri Hukum itu memelopori, meneladani sebagai institusi yang taat terhadap hukum. Hukum yang berlaku adalah anggota polisi aktif dilarang menjabat di luar struktur Polri yang tidak berkaitan dengan tugas pokok Polri. Ini sudah jelas terang benderang. Tidak mungkin diberikan ruang untuk negosiasi, argumentasi yang macam-macam yang justru malah masyarakat menduga seolah-olah Polri ini akan mencoba untuk melawan, defensif, berkelit, buying time. Itu persepsi yang justru akan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap Polri itu sendiri. Apalagi sekarang ini Polri ini menjadi objek perhatian masyarakat karena Presiden Prabowo sudah membentuk komite percepatan reformasi Polri. Bagi saya putusan MK nomor 114 tahun 2025 ini adalah bagian dari tugas komite percepatan reformasi Polri yang dikontribusikan dari MK. Ini sangat baik. Masalah jumlah, ada yang mengatakan 3.500 sekian, ada yang mengatakan 3.900 atau 4.000. Polri mengatakan hanya 300. Oh silahkan, tidak ada masalah. Tapi tunjukkan dulu niat baik Polri untuk taat terhadap aturan dan undang-undang. Polri juga mungkin bisa bernegosiasi. Contohnya anggota polisi aktif yang menjadi ajudan pejabat-pejabat misalkan. Itu mungkin dikecualikan karena mereka tetap berinduk pada Polri. Tidak berinduk pada kementerian atau instansi di mana pejabat itu berdinas gitu ya. Itu bernegosiasikan. Tapi kalau jabatan Polri seperti Sekretaris Jenderal Kementerian, Dirjen, Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian lah, kemudian Kehutanan lah, Kementerian Hukum atau kementerian apapun, ini nggak ada. Tidak ada celah yang bisa diargumentasikan untuk membantah putusan MK. Ini tidak boleh sama sekali. Jadi jangan membangun narasi atau pernyataan yang saling silang sengkarut. Ini saran saya kepada para pejabat, terutama para menteri. Menteri Sekretaris Negara yang notabene adalah inner circle dari Presiden Prabowo sudah tegas menjalankan bahwa pemerintah akan patuh kepada putusan MK dan memerintahkan Polri untuk segera menindaklanjuti. Tidak ada ruang. Jadi pejabat-pejabat lain seperti Menteri Hukum hati-hati memberikan pernyataan yang akhirnya akan di-challenge atau ditertawakan oleh masyarakat. Seolah ada agenda lain. Juga anggota DPR. Ada yang mengatakan ini tidak konstitusional, ini membahayakan. Karena MK ini adalah garda terdepan agar semua perundang-undangan ini tidak keluar dari rel konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK itu adalah guardian of constitution kita, malaikat penyelamat pelindung konstitusi kita. Harus dijaga, tidak ada ruang, tidak ada argumen apapun segera dilaksanakan. Dan saran saya, opini saya, Polri menunjukkan itikat baik segera menarik semua pejabat-pejabat seperti dirjen, irjen, sekjen atau pejabat manapun yang di luar struktur Polri atau di luar tugas pokok kewenangan Polri. Masyarakat akan menilai bahwa Polri, CHU Kapolri itu meneladani, memelopori, tunduk terhadap aturan yang berlaku. Jangan berkelit lagi. Kalau nanti Komite Reformasi Polri
ujungnya akan menerbitkan semacam rencana revisi Undang-Undang Polri, silakan itu dimasukkan, katakanlah jabatan di instansi mana yang disebutkan, yang diperbolehkan, disebutkan seperti di Undang-Undang TNI. Itu masih memungkinkan. Tapi senyampang belum ada revisi Undang-Undang Polri, undang-undang yang berlaku sekarang yang disebut oleh putusan MK harus mutlak dilaksanakan. Tidak ada debat, no debat, laksanakan. Saya hanya mohon sebagai rakyat agar Polri itu menjadi contoh institusi atau individu pejabat tinggi yang taat dan tunduk terhadap aturan yang berlaku. Jangan dibangun narasi yang simpang siur dengan menggunakan para ahli yang mungkin sudah dibayar dengan membuat ruang publik ini gaduh, bingung, masyarakat bingung, dan kita akhirnya terjebak dalam suatu silang pendapat yang tidak produktif, padahal sudah loud and clear putusan MK itu tidak bisa diinterpretasikan dengan macam-macam, sudah terang benderang atau loud and clear. Jadi rakyat menunggu Kapolri dan institusi Polri itu tegak lurus, memelopori keteladanan untuk tunduk terhadap aturan yang berlaku. Dan mungkin dari titik itu kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan tumbuh kembali. Itu saran saya kepada Polri. Dan bagi saya, menegakkan atau mematuhi undang-undang yang berlaku itu tidak bisa diperdebatkan atau diargumentasikan lagi. Karena ini putusan yang final dan mengikat. Itu opini tegas saya, mudah-mudahan dalam waktu hitungan hari tidak perlu menunggu Pokja hanya sekedar sebentar, mungkin dari asisten SDM Polri koordinasi dengan Kementerian Pan-RB selesai, tidak akan ada guncangan apa-apa. Kalau diganti, dicopot, bisa juga diganti dari bawahnya kok. Pejabat karir ASN banyak sekali di industri masing-masing kok. Dan satu lagi yang terakhir, ada pilihan. Kalau tidak mau meninggalkan jabatan yang empuk di luar struktur Polri, para pejabat yang polisi aktif ini harus menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dengan cara apa? Mengundurkan diri atau pensiun dari Polri. Dan ini pernah ditunjukkan oleh pejabat Polri di masa lalu yang bernama Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Roni Sompi. Pada saat beliau ditunjuk menjadi Dirjen Imigrasi, beliau langsung mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Polri aktif dan fokus pada Dirjen Imigrasi. Ini contoh yang baik. Seharusnya junior-junior dari Pak Irjen Purnawirawan Roni Sompi meneladani apa yang dilakukan oleh Pak Roni Sompi. Ada pilihan, kembali ke institusi Polri atau segera mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini dari polisi aktif. Itu saja pilihannya, tidak ada pilihan lain, tidak bisa diargumentasikan atau diinterpretasikan di luar hal itu, karena keputusan MK nomor 114 sudah terang benderang. Terima kasih sahabat Indonesia, mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dari peristiwa ini dan kita mengambil hikmahnya agar semua institusi, semua warga bangsa tunduk pada aturan dan perundangan yang berlaku. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.